Yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Seperti itu pula yang terjadi ketika orang Kristen dituduh. Misalnya, kenapa Trinitas itu orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Yang menyembah 3 Tuhan itu ya siapa? Kan gitu kan persoalannya. Nah, ini perlu diuraikan secara historis. Bagaimana secara historis? Ketika agama Islam muncul, itu kan konteksnya sebetulnya adalah untuk menjawab keberapaan Tuhan. Kenapa? Karena pada masa sebelum Muhammad, itu Jazirah Arab secara khusus itu kan pusatnya penyembahan berhala. Di mana ada banyak dewa-dewi di sana, Allata, Usa, Manat, yang disebut sebagai Banatullah atau putri-putri dari Tuhan. Makanya kemudian Islam mengkoreksi itu dengan menegaskan aspek numerikalnya Tuhan, aspek keberapaan Tuhan. Maka diungkapkan kulhu Allahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang esa. Allahu somad. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia. Ini reaksi dari apa? Reaksi dari penyembahan berhala itu tadi. Tapi kalau sebetulnya dengan ungkapan itu ditunjukkan kepada iman Kristen, sama sekali tidak pas. Pertama begini, bedakan antara substansi dengan ungkapan-ungkapan alegoris. Misalnya gini, kenapa orang Kristen kok Tuhannya Bapa? Apa Tuhan itu laki-laki disebut Bapak, ya kan? Terus kemudian karena kita tidak memahami pola pikir tetangga sebelah kita itu, kita bingung. Padahal pertanyaannya, gak usah jauh-jauh, surat yang ditujukan untuk Kristen yang salah alamat tadi, kita urai sekarang. Coba kamu baca lagi ayatmu sendiri. Kul, katakanlah, huwa. Huwa itu dia laki-laki. Lah apa Tuhanmu laki-laki kan juga enggak kan? Itu kan gaya bahasa. Baru dari satu teks itu aja kita sudah bisa ngajak dia mikir. Kenapa bukan hiya, dia perempuan? Ya. Baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, Tuhan selalu disebut dengan kata ganti diri laki-laki. Misalnya, Adonai hu ha Elohim. Adonai dialah Elohim itu. Di situ hu artinya dia laki-laki. Hu Allah, dia laki-laki adalah Allah. Bukan berarti Tuhan itu lanang, Tuhan itu perempuan. Itu kan bukan begitu. Tuhan itu kan beyond gender. Bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan transgender kan. Tuhan itu mengatasi semuanya itu. Nah, kenapa disebut huwa? Kenapa ketika berdoa menyebut anta atau atta, bahasa Ibrani, anta bahasa Arab, Allahumma anta salam wa minka salam. Lah ini kan juga gender laki-laki. Wow, bukan begitu, karena budaya Timur Tengah itu budaya yang sangat bersifat paternalistik, maka diumpamakan laki-laki karena itu menunjukkan authority, menunjukkan otoritas. Nah, kekristenan seperti itu pula. Jadi artinya gini, bedakan antara teks-teks yang bersifat kalau bahasa Islamnya itu muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat yang sifatnya terang dan ayat yang sifatnya harus dimaknai secara metafor.